Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wa hlul uqdatan wal lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Suci dengan NIM 091058042367 dari kelas B semester 3 Prodi Administrasi Publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lingkungan internal sistem politik, di mana lingkungan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Baik, langsung saja yang pertama yaitu lingkungan fisik, di mana ada beberapa hal yang mencakup tentang lingkungan fisik, diantaranya yaitu kondisi geografis, di mana letak geografis Indonesia yang sangat strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudera memberikan keuntungan dalam hal jalur transportasi internasional. Hal ini juga mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi dengan negara lain, serta berpotensi konflik yang muncul akibat sengketa wilayah. Selanjutnya yaitu sumber kekayaan alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti hasil pertanian, kehutanan, kelautan, dan energi minyak dan gas. Sumber daya ini menjadi modal utama bagi pembangunan ekonomi dan politik nasional, serta berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan ekspor. Selanjutnya yaitu kondisi demografi, di mana struktur demografi termaksud jumlah penduduk, distribusi usia, dan tingkat pendidikan mempengaruhi dinamika politik. Populasi yang besar dapat menjadi kekuatan dalam pemilu, tetapi juga memerlukan dan perhatian dalam hal penyediaan layanan publik dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup interaksi masyarakat yang beragam, termasuk etnis, budaya, dan agama. Keberagaman ini dapat memperkaya kehidupan politik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik jika dikelola dengan tidak baik. Yang selanjutnya yaitu lingkungan politik. Struktur lembaga politik di dalam negeri seperti DPR dan lembaga eksekutif memerankan peran penting dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan sosial. Yang selanjutnya itu lingkungan sosial budaya. Budaya lokal mempengaruhi cara masyarakat dalam partisipasi dalam politik. Nilai-nilai budaya dapat membentuk sikap terhadap pemerintahan dan kebijakan publik. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pertahanan dan keamanan. Lingkungan nasional sangat bergantung pada kondisi geografi dan sumber daya. Ancaman dari luar maupun dalam negeri harus dikelola menjadi stabilitas politik. Nah, selanjutnya itu klasifikasi lingkungan sosial, di mana hal ini mencakup beberapa hal seperti A. Lingkungan politik. Lingkungan politik di Indonesia meliputi struktur pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial budaya. Keberagaman budaya di Indonesia menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana setiap daerah memiliki tradisi dan norma yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan pemerintah. Selanjutnya yaitu lingkungan HAMKAM atau pertahanan dan keamanan. Lingkungan HAMKAM ini mencakup aspek pertahanan negara, keamanan nasional, ancaman dari luar seperti terorisme, dan konflik regional mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum. Lingkungan hukum di Indonesia terdiri dari sistem perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi ekonomi domestik, di mana mencakup beberapa hal seperti sumber daya migas atau sumber daya minyak dan gas.
Hal ini merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan dari migas ini digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintahan, seperti infrastruktur dan layanan publik. Selanjutnya yaitu sumber daya non-migas. Sumber daya non-migas mencakup berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri manufaktur. Misalnya, sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian untuk menjadi mata pencaharian. Selanjutnya yaitu sumber daya pajak. Sumber daya pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang diperoleh dari individu dan badan hukum. Pajak penghasilan atau pajak tambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN dan pajak lainnya dipergunakan untuk membiayai program-program pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai lingkungan internal sistem politik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.